Halo semua, kembali lagi di channel Okawai yang membahas alur cerita seputar lanjutan anime. Oke, sebelum itu, Okawai dan seluruh kru yang bertugas, yaitu saya sendiri, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekiranya pembahasan dari Okawai kurang menarik. Di video kali ini akan melanjutkan serial Murabito Ani Tensei Shuru, atau bisa kita kenal Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah. Tak perlu lama-lama, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. Terima kasih. Di Vol 3 kemarin kita diperlihatkan perjalanan sekilas Art Meteor, Irena, dan juga Ginny yang dikirim ke masa lalu oleh Dewa Misterius. Nah, selama perjalanan itu Art Meteor bertemu dengan mantannya yaitu Lydia. Penasaran dengan alurnya? Kalian bisa cek di kanan atas video. Kalau begitu kita lanjut ke Vol 4. Di Vol 4 ini, Art Meteor dan yang lainnya sedang melakukan dharma wisata atau bisa dibilang piknik. Studi tour mereka mulai dari mengunjungi institut atau universitas terkenal di dunia tersebut. Di sana, mereka juga bertemu dengan Profesor Dr. Norman yang berhasil menggabungkan ilmu sihir dengan teknologi modern. Sayangnya, Dr. Norman, kita panggil saja Norman. Nah, Norman ini tidak terima karena Irena terlalu memuji Art Meteor di depannya. Hal itu membuat Norman mengajak party Art Meteor menuju ke suatu tempat. Setiba di sana, Irena dan Ginny merasa tidak suka karena mereka berdua harus melihat hasil uji coba monster dan bahkan ada proyek uji coba berupa homunculus. Homunculus ini merupakan manusia buatan. Tapi bagi Art Meteor pada zaman dulu, ia sudah sampai di mana bisa menciptakan homunculus. Sehingga saat ini ia sangat terkejut ternyata ada orang yang bisa selevel dengannya dalam arti ilmu pengetahuan. Ingat bukan boneka yang ada di dalam diri Art Meteor yang mirip Lydia itu adalah homunculus. Kita lanjut. Di momen itu Art juga sempat memberikan sedikit solusi kepada Norman sehingga Art lupa bahwa di sampingnya ada Olivia Sensei yang mulai tersenyum curiga. Norman yang merasa diuntungkan berkat saran dari Art Meteor barusan yang mulai mengajak semua siswa untuk bertemu dengan bosnya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan bos Norman yang tidak lain adalah salah satu empas surgawi yaitu Verda El Azhar. Pertemuan tak terduga terjadi antara Verda bertemu dengan Olivia dan Sylvie, serta Verda bertemu dengan Irena dan juga Ginny saat mereka berdua dikirim ke masa lalu. Sedangkan Art Meteor sangat ketakutan sebab besar kemungkinan harapan sebagai figuran atau orang biasa seketika runtuh di hadapan Verda yang sangat jenius. Akan tetapi ketika Art sudah dipenuhi keringat dingin, sayangnya Verda tidak menyadari bahwa Art adalah Raja Iblis. Namun ketika mereka akan pergi, Verda mulai menantang Art Meteor, sebab ia sempat mendengar rumor ketika Olivia dikalahkan di turnamen pedang. Terlebih lagi, teman satu kelas Art Meteor mulai bergosip dan berbicara mengenai Art Meteor yang berhasil mengalahkan Olivia Sensei di depan Verda. Di siang harinya, mereka akhirnya telah sampai di sebuah patung monumen yang menggambarkan sesosok Dewi Agung yang sangat baik hati. Di sana, para siswa mendapat cerita mengenai Raja Iblis dan Olivia yang merupakan saudara dan berasal dari orang biasa yang lahir di sebuah kota kumuh. Farfatos atau Raja Iblis dan Olivia ditemukan dan dirawat oleh seorang wanita, kita sebut saja Aisyah. Kehidupan mereka mulai damai dan tentram sampai suatu ketika Dewa jahat datang dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Di situ Aisyah rela menyerahkan dirinya sendiri demi Farfatos dan juga Olivia agar bisa selamat. Semenjak kejadian itu dibuatlah monumen patung Dewi Agung Aisyah. Irena, Ginny dan juga para siswa mulai menangis dengan kisah terharu tersebut. Sayangnya Art Meteor dan juga Olivia, mereka berdua terpaksa tersenyum dengan kisah tragis tersebut. Bahkan Sylvie juga tidak menangis. Karena pada zaman kuno, yang sebenarnya terjadi bahwa Farfatos dan juga Olivia menjadi pembantu Aisyah dalam mencari cuan dengan cara yang kotor. Aisyah juga seringkali memberikan upah sedikit kepada mereka berdua. Sampai kejadian Dewa Jahat, sebenarnya Aisyah kabur dan meninggalkan Farfatos dan juga Olivia. Itulah mengapa Art Meteor, Olivia dan juga Sylvie mereka bertiga tidak terharu, karena mereka tahu tentang cerita sebenarnya. Di sisi lain, Irena yang sehabis ditinggal Lydia dengan ucapan perpisahan yang cukup menyedihkan, ia mulai ingin menjadi seorang ibu setelah mendengar kisah dari Aisyah. Art dan Ginny terkejut mendengar keinginan Irena yang kali ini terlalu jauh baginya. Sehingga mereka berdua membawa Irena untuk mencari rumah makan Padang. Akan tetapi, mereka bertiga dibuat terkejut dengan kemunculan sosok elf bocil di hadapan mereka.
Nah, sosok elf bocil ini sangat mirip dengan Irena saat masih bocil, sehingga ketika Irena bertemu dengan elf bocil, ia sempat kaget. Begitupun dengan Art Meteor. Art Meteor bertanya, "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Elf bocil menjawab, "Namaku Alice, aku datang dari masa depan." Mereka bertiga tidak habis pikir, sebab sebelum mereka sampai di kota saat ini, mereka dikirim ke masa lalu oleh dewa misterius, yang bahkan Raja Iblis tidak mampu membuat dirinya kembali ke masa lalu. Tapi di situ Art mulai teringat dengan tantangan dari Verda sebelumnya, sehingga ia mulai mengaktifkan sihir teleportasi dan membawa Verda dan juga Norman tiba di hadapannya. Art bertanya, "Apakah ini homunculusmu?" Verda menjawab, "Tidak, aku sama sekali tidak tahu." Art yang sudah lama sekali kenal dengan Verda, tentu saja ia tahu bahwa Verda tidak pernah berbohong kepadanya. Alhasil Verda dan Norman dikembalikan oleh Art Meteor. Lalu Art mulai bertanya kepada Alice mengenai tujuannya. Alice memberitahukan bahwa akan ada peristiwa berbahaya yang bisa merenggut nyawa Irena. Akan tetapi Irena tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, sebab keinginan Irena sebelumnya, yaitu ingin menjadi ibu, akhirnya bisa tercapai. Oleh sebab itu, daripada pusing, Irena memutuskan mengajak Alice jalan-jalan. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Sleepy dan mulai happy-happy bersama. Di malam harinya, Art berusaha mendekati Alice guna mencari informasi tentang penjahat atau kejadian yang akan menimpa Irena. Tapi Alice tidak ingin berbicara dengan Art Meteor yang notabene dikelilingi banyak ciwi-ciwi cantik tadi siang. Alhasil, Art hanya bisa mengaktifkan sihir deteksi musuh yang berada di sekitarnya. Akan tetapi, tiba-tiba seorang gadis bocil lainnya yang memakai tudung jubah merah tiba di hadapan mereka semua. Gadis itu langsung menyerang, tapi Art langsung mengaktifkan sihir bertahan. Art mulai tersadar bahwa serangan barusan tersebut bukan mengincar Irena, melainkan Alice. Art bertanya, "Siapa kamu?" Gadis jubah merah melepaskan tudungnya dan menjawab, "Aku Alice dari masa depan." Ternyata Alice yang pakai jubah merah merupakan Alice masa depan dari dunia Alice yang sedang bersama Irena. Alice jubah merah ini kita sebut saja Alice kedua, biar lebih mudah. Alice kedua berkata, "Cepat kembali ke duniamu, karena ulahmu dunia sudah mulai rusak sistem waktu." Alice satu menjawab, "Tidak, itu bukan karena aku. Lagian aku juga tidak tahu kamu. Kenapa kamu bisa mengaku-ngaku diriku?" Sekilas di mata Art Meteor mereka berdua sangat mirip, sehingga di pikiran Art hanya ada satu kemungkinan bahwa Alice kedua datang untuk menjaga hancurnya distorsi ruang waktu yang disebabkan oleh Alice pertama. Akan tetapi sebelum mereka kembali ke hotel, tiba-tiba terjadi gempa besar. Retakan akibat gempa mengeluarkan cahaya misterius, dan ternyata sosok itu merupakan Alice ketiga. Alice ketiga ini adalah Alice yang merupakan masa depan dari Alice pertama dan masa lalu dari Alice kedua. Tubuh Alice ketiga sudah dewasa, tidak sebocil Alice pertama dan juga Alice kedua. Alice ketiga berkata, "Hentikan pertarungan kalian yang menyebabkan rusaknya distorsi ruang waktu." Namun perkataan tersebut diabaikan oleh Alice pertama dan juga kedua. Art bertanya, "Jadi penyebabnya adalah pertarungan mereka berdua yang menyebabkan rusaknya waktu di masa depan dan menyebabkan Irena mokat, begitu maksudmu?" Alice ketiga menjawab, "Tepat sekali, sudah banyak dunia-dunia paralel yang hancur akibat mereka." Alice ketiga mulai mengaktifkan sihir pedang tak terbatas, dan pertempuran antara Alice pun terjadi. Kemudian, Ginny yang takut pun meminta bantuan kepada Art Meteor untuk menghentikan tiga saudari kembar tersebut. Tapi Art mengabaikan permintaan Ginny, sebab dulu sekali kota yang ditempati Art saat ini kegiatan dharma wisata memiliki kenangan buruk baginya, dikarenakan Parvatos atau Art selalu kalah dalam duel dengan Lydia, sehingga Parvatos harus tampil seperti badut dan keliling-keliling kota tersebut. Namun saat ini kota tersebut sudah sepenuhnya hancur akibat pertarungan tiga Alice. Akan tetapi kastil Raja Iblis yang sebagai tempat museum pun mulai dihancurkan oleh tiga Alice. Art sangat tidak terima kastilnya dihancurkan oleh tiga Alice. Lalu sebelum Art bereaksi, tiba-tiba Irena lah yang menghentikan pertarungan tiga Alice tersebut. Irena sangat marah layaknya sang ibu yang memarahi tiga anaknya. Singkat cerita, berkat omelan sang ibu Irena, tiga Alice pun kembali ke eranya masing-masing. Di sana, Alice juga sempat berkata ibu kepada Irena. Bahkan Ginny dan juga Sylvie menganggap Alice itu adalah anak dari Irena di masa depan. Sedangkan Art Meteor, ia sangat marah di dalam pikirannya. Siapa yang berani mengambil PW Irena? Akan aku cari orang itu.
Kemudian setelah insiden tersebut, Verda tiba di hadapan Art Meteor. Verda mulai bertanya kepada Art Meteor berapa alis yang datang ke dunia ini. Art menjawab bahwa ada 3 alis. Verda mulai merenung dan menjelaskan bahwa selama ini Verda berbohong kepada Art Meteor mengenai masalah alis. Sebenarnya penyebab rusaknya dimensi dunia disebabkan alat canggih milik Verda saat 300 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Verda sangat marah karena ia tidak bertemu Varvatos sudah sangat lama. Maka dari itu, ia membuat alat pemecah dunia paralel guna akan mengirim Varvatos di beda universe ke tempatnya. Tapi pada saat itu, alatnya hanya aktif sementara, sehingga keinginannya pun harus pupus. Tapi ketika Verda mendengar tentang alis dari masa depan, ia sangat yakin bahwa alatnya dulu sudah merusak dimensi dunia paralel. Pada akhirnya Verda berkata, alis itu katanya kerabat dekat Irena. Itu berarti akan ada Irena dari beda universe yang akan muncul. Art, Ginny, Sylvie, dan bahkan Irena pun terkejut. Kemudian yang dikatakan Verda ternyata benar. Ada beberapa dimensi rusak yang berada di atas langit. Dan di sana ada Irena dari berbagai universe telah muncul. Mulai dari Irena yang menjadi dewa, Irena seksoi, Irena berotot, Irena bijaksana, dan masih banyak lagi. Singkat cerita, akhirnya Art dan kawan-kawan berhasil memulangkan Irena beda universe ke dunianya masing-masing. Lalu mereka semua pergi ke hotel. Di hotel, Irena, Ginny, dan juga Sylvie satu kamar. Di sana, Sylvie langsung tidur dengan lelap. Sedangkan Ginny yang mendapat mimpi buruk, yaitu ia bertemu dengan Verda di sebuah hutan. Di mimpi itu, Verda menjelaskan bahwa ini semua bukanlah mimpi, melainkan kesadaran Ginny dipindah ke sebuah tempat oleh Verda. Di sana, Verda langsung memberikan ramuan obat kuat kepada Ginny dengan aturan, pertama pengguna harus meminum setengah botol. Peraturan kedua, mencium target atau membuat target berkata suka. Lalu setelah 12 jam berlalu, syarat yang terakhir adalah target harus meminum obat tersebut. Kemudian jadilah adegan gerusa-gerusu di atas ranjang. Tanpa sempat berpikir, Ginny tiba-tiba bangun dari tidurnya dan memegang sebuah botol obat kuat. Namun ketika Ginny akan membuangnya, ia sangat terkejut ternyata Irena juga memiliki obat kuat. Itu sudah pasti bukan hanya Ginny yang bertemu dengan Verda, melainkan Irena juga bertemu dengannya. Awalnya mereka berdua sepakat tidak akan menggunakan botol itu, tapi ketika Irena mulai mengejek Ginny yang tidak akan bisa menggoda Art Meteor, Ginny pun kesal dan memberitahukan bahwa ia akan menggunakan obat itu. Mendengar hal itu, Irena tentu saja tak ingin kalah. Ia juga memutuskan akan menggunakan obat itu juga. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Para siswa sedang sarapan di hotel. Di sana, Irena dan juga Ginny langsung menjalankan rencananya. Irena mencoba mendekati Art dan duduk di sampingnya. Sedangkan Ginny, ia duduk di depan Irena dan di sebelah Sylvie. Di sana, Irena terus mendekati Art Meteor dan mulai mengalihkan perhatiannya. Kemudian Irena membuka botol kecilnya dan akan menaburkannya di makanan Art Meteor. Tapi sayangnya, Ginny tahu rencana Irena yang menyerang Art Meteor dengan OTK. Tapi Ginny berhasil mencegahnya. Aksi ini terus terjadi hingga ronde ke-7. Di ronde ke-8, Irena mengubah strateginya dengan berkata, Art, kemarin kamu sangat keren loh. Banyak orang yang mulai S sama kamu. Itu loh kata awal dimulai huruf S. Apa ya Art? Sebelum Art menjawab kata suka, Ginny langsung menjawabnya dengan jawaban lain. Kemudian, Irena juga melakukan hal yang sama dengan rayuan lainnya, tapi Ginny pura-pura terjatuh dan berhasil mengalihkan pandangan Art yang segera datang menolong Ginny. Ginny pun mulai tersenyum jahat ke arah Irena yang sedang kesal. Di momen itu, Ginny berkata, Art, kamu ingat nggak pas opera waktu itu, bahwa Lydia dan Varvatos mengucapkan kata S? Sebelum Art menjawab kata suka, Sylvie langsung menjawabnya, yaitu suram. Opera itu suram. Rencana Ginny pun harus gagal akibat ulah Sylvie. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di depan minuman boba. Di sana, Irena mencoba melakukan rencana pamungkasnya, yaitu membiarkan Art Meteor meminum minumannya. Tapi sekali lagi, Ginny menghentikannya, karena minuman yang dibeli Irena tidak ada es batu. Sehingga di musim panas ini, es batu sangat menyegarkan, berbeda dengan minuman Ginny yang banyak sekali dengan es batu. Ginny berkata, Art, cuacanya panas banget, kamu mau nggak nih? Enak loh, dingin.
Tapi sayangnya, Art malah mengambil sup makanan yang dimana itu adalah bekas milik Irena. Dan secara tidak langsung, Irena mendapat poin karena Art menggunakan sendok Irena. Ginny pun sangat kesal, Irena selangkah lebih maju darinya. Di siang harinya, Sylvie pergi dan meninggalkan mereka semua. Dan sekarang, tersisa Art, Irena, dan Ginny. Mereka sedang berjalan menuju tempat yang akan mereka tuju. Acara kegiatan bebas kemana saja. Di sana, Irena dan juga Ginny saling melancarkan serangan, mulai dari pura-pura jatuh, pura-pura itu, pura-pura ini, dan banyak lagi, untuk menarik perhatian Art agar berkata suka. Singkat cerita, dari sekian banyak trik, akhirnya Ginny pun mendapat poin juga. Dan pada akhirnya, mereka berdua memutuskan melakukan rencana terakhir mereka, yaitu di pantai. Ya, benar sekali, mereka berdua menggunakan baju renang. Mulai dari tanggapan Art mengenai baju renang mereka. Sayangnya, Art tidak mengatakan kata suka. Dirasa gagal, akhirnya mereka berdua memutuskan memainkan permainan pecah semangka dengan mata tertutup. Jika salah satu menang, maka pihak menang boleh membuat target meminum obat kuat. Ginny dan Irena pun sepakat dengan janji yang mereka buat. Art pun yang sebagai objek bingung karena ia tidak pernah mendengar permainan pecah semangka. Sedangkan Irena dan juga Ginny bukannya memberikan arahan kepada Art, malah mereka berdua bertarung satu sama lain. Pertarungan pun sengit hingga pada akhirnya Irena kehabisan tenaga. Dan Ginny pun mengeluarkan botol obat kuat dan memberikannya kepada Art yang sedang memegang tongkat baseball dengan mata tertutup. Tapi sayangnya, Irena berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal yang sama. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun bertabrakan dan botol mereka pun pecah. Yap, tidak ada pemenang pada pertempuran berlangsung. Begitulah liburan musim panas Art Meteor yang ditinggal sendirian di pantai dengan mata tertutup. Oke kan, mungkin segini aja, kita lanjut part berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.